Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada Zulkifli Ahmad, lalu Ervina Dwi Indiani, lalu ada Daniela Sara, lalu ada Wahyulian Nurhantari, lalu ada Burhandono Setiaji. Jadi kami di sini akan memaparkan terkait dengan uh, materi yang akan kami paparkan. Bisa di next. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu perkembangan telematika dan kaitannya dengan hukum nasional dalam rangka menuju masyarakat cerdas hukum. Lalu yang kedua ada peranan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga ada perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Daniela. Silakan Daniela. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan hukumnya tuh. Ditandai dengan Telematika Indonesia dengan adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia dalam Kepres nomor 30 tahun 1997 sampai Kepres nomor 9 tahun 2003. Inklusi Presiden nomor 6 tahun 2001 mengenai pengembangan dan pemberdayaan telematika terdapat beberapa pembahasan mengarah ke pengembangan dan pemberdayaan telematika Indonesia, yaitu telematika untuk mempersatukan bangsa dan memperdayakan rakyat, telematika dalam masyarakat dan untuk masyarakat, infrastruktur informasi nasional, sektor swasta dan iklim usaha, peningkatan kapasitas dan teknologi, government online, dan Tim Koordinasi Telematika Indonesia atau TKTI. Di sekarang ini teknologi kan sudah semakin berkembang dan semakin maju. Di masyarakat Indonesia sekarang sudah lebih memakai teknologi dan internet untuk melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Namun pemakaian teknologi perlu diawasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT. Ya, next. UIT ini membahas mengenai transaksi elektronik dan dokumen dalam hukum perikatan dan pembuktian dan pelanggaran hukum dalam tindakan carding, hacking, dan cracking. Dalam hukum pidana dijelaskan mengenai masalah penipuan, pelanggaran data rahasia, persaingan secara curang dalam teknologi dan internet, dan dalam hukum perdata dijelaskan mengenai transaksi bisnis, kontrak elektronik, pemberian informasi yang benar, dan perlindungan untuk memperoleh produk sesuai yang dijanjikan atau ditawarkan. Pengaruhnya itu di telematika di zaman sekarang itu mengakibatkan perubahan dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telematika yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Adanya globalisasi yang telah melibatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga harus mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai konvergensi telematika di tingkat nasional, sehingga pembangunan telematika dapat dilakukan secara efektif, efisien, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan rakyat. Ya, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait dengan dampak penggunaan dari adanya teknologi digital. Oke, yang pertama ini saya akan membahas terkait dengan dampak positif. Jadi rekan-rekan sekalian semua di sini untuk dampak positif yang pertama itu adanya kemudahan dalam menghubungkan orang di seluruh dunia. Jadi maksudnya di sini adalah perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global, yang mana jika dahulu terdapat keterbatasan jarak sehingga terdapat kebatasan dalam berkomunikasi, dan dengan adanya teknologi digital ini atau teknologi informasi komunikasi ini maka tidak terbatas lagi antar kota dan antar wilayah saja, jadi bisa menghubungkan ke seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya itu adalah penyebaran informasi yang cepat. Jadi dengan adanya dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya itu kemunculan media sosial sebagai sarana komunikasi digital. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial.
Media sosial itu adalah sarana untuk supaya bisa terhubung dengan orang-orang yang tidak berdekatan dengan kita, atau bisa dikatakan sebagai penghubung antara jarak jauh. Jadi dengan adanya komunikasi digital ini, maka uh, muncul juga media sosial yang dapat mempermudah kita untuk berhubungan dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, uh, mendukung kemajuan pada dunia pendidikan. Jadi dapat diketahui semua bahwa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, itu tentu saja mendukung dengan kemajuan dari pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi ini, maka pendidikan itu bisa menjamur ke daerah terpencil-terpencil. Jadi tidak hanya kota-kota besar saja yang mendapatkan pendidikan secara baik, bahkan untuk saat ini di daerah pelosok pun bisa mendapatkan pendidikan dengan maksimal, dengan baik juga, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu. Lalu kemudian juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena adanya kemajuan teknologi dan informasi. Pelanggaran hak cipta ini tentu merugikan baik konsumen dan produsen karena mereka akan mendapatkan produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan produk asli. Lalu yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penyebaran pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari adanya kemajuan teknologi dan informasi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahkan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Lalu selanjutnya ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang berguna untuk mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan data pribadi. Banyak hal yang dapat dilakukan manusia di dunia maya termasuk dalam hal perdagangan dan perekonomian. Dengan kemudahan teknologi yang ada, kegiatan jual beli online pun telah banyak dilakukan karena sifatnya praktis dan hemat. Saat seseorang berjualan online, kita perlu memasukkan data pribadi untuk membuat akun. Nah, data pribadi tersebut dapat disalahgunakan apabila kita tidak berhati-hati dalam memilih aplikasi online tersebut. Selain dampak positif dan negatif yang ada akibat kemajuan teknologi dan komunikasi, perkembangan ini juga memunculkan wajah baru dalam sistem hukum suatu negara, seperti kemunculan e-court dan e-litigasi yang mulai diterapkan di Indonesia dalam perkara-perkara tertentu yang diputuskan sejak adanya peraturan Mahkamah Agung atau Permen nomor 1 tahun 2019. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Merujuk pada penjelasan Hani Adani dalam artikel berjudul Mewujudkan e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan dengan menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien. Sementara itu, e-litigation ialah salah satu bagian dari 4 fitur dari produk induknya yaitu e-court. E-litigation adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri. Berbeda dengan e-court, e-litigation dilakukan hanya terhadap perkara-perkara tertentu saja dengan klasifikasi gugatan sederhana, dan bantahan permohonan. Selanjutnya, materi mengenai kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0 akan disampaikan oleh teman saya, Ervina Dwi. Oke, terima kasih. Saya ambil alih. Kemajuan teknologi pada revolusi 4.0, masyarakat modern hidup dalam era teknologi industri, atau disebut dengan sebagai informasi society, yang saat ini populer disebut sebagai described era, atau era revolusi industri 4.0. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini.
Bisa dilanjut? Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata bahwa dalam perdagangan dunia, karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Itulah sangat tepat dikatakan bahwa teori keuntungan dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual sangat diperlukan. Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era disruption. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis baik langsung maupun tidak langsung telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Adapun kemajuan teknologi dan bisnis, itu kemajuan tersebut tidak hanya telah menjadikan perdagangan dengan menggunakan teknologi atau elektronik e-commerce, sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap akses negatif dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap kredit card atau anjungan tunai mandiri atau ATM, serta ancaman keadaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan hukum bagi di era industri 4.0. Ancaman kejahatan dunia maya, korupsi global, dan perubahan teknologi yang cepat merupakan tantangan bagi dunia secara keseluruhan, terutama bagi bisnis yang menerapkan teknologi industri 4.0. Perusahaan harus memenuhi standar kepatuhan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan peraturan yang ada. Standar kepatuhan harus dipahami sebagai kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan juga standar etika. Kepatuhan berarti memenuhi semua kewajiban organisasi, yang mana persyaratan yang harus dipenuhi organisasi termasuk hukum yang berlaku, termasuk hukum positif, tata cara, dan lain sebagainya. Masih di slide sebelumnya. Ya, dan ada sedikit kebebasan dalam hal ini. Selain itu, organisasi harus memenuhi berbagai kewajiban sukarela seperti standar industri atau organisasi, kode etik, prinsip tata kelola yang baik, serta norma sosial dan etika yang diakui dalam organisasi. Dalam hal ini, revolusi industri 4.0 akan menyebabkan dewan dan kepala pejabat kepatuhan menjadi subjek pengawasan yang lebih cermat ketika terungkap adanya kekurangan peraturan yang serius. Akan ada persyaratan yang lebih besar bagi institusi untuk mengadopsi pendekatan kepatuhan holistik untuk pengendalian kejahatan keuangan termasuk kejahatan di dunia maya. Next. Konsep revolusi industri 4.0 terdiri dari beberapa pilar teknologi yang dapat diimplementasikan secara individu atau melalui berbagai kombinasi. Ini akan memutuskan tidak hanya tentang dampak yang berbeda terhadap efektivitas perusahaan, tapi juga tentang ruang lingkup ketentuan hukum yang terkait dengannya, dan dengan demikian menyiratkan risiko hukum yang berbeda. Bergantung kepada keadaan pengetahuan saat ini, peraturan hukum yang berlaku, dan implikasi hukum dari teknologi, tingkat tantangan hukum telah dinilai yang dapat dikaitkan dengan nilai numerik tertentu dalam analisis risiko. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya risiko hukum tertentu akan bergantung pada keberadaan pilar tertentu dari konsep revolusi industri 4.0 dengan mempertimbangkan bobot indikator tantangan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah cloud computing. Bagi bisnis yang sebagian berkontribusi pada pengembangan industri 4.0, cloud memberikan beberapa manfaat dan peluang, termasuk fleksibilitas berbagi, akses ke layanan baru, dukungan transformasi digital, kecepatan implementasi, dan penghematan biaya. Namun, organisasi semacam itu beroperasi dalam lingkungan bisnis yang semakin menekankan pentingnya cloud dan keamanan data-data dengan mempertimbangkan aspek teknis, operasional, kontrol, dan hukum yang digunakan organisasi untuk memastikan hasil yang diinginkan dalam keamanan informasi. Lalu Internet of Things. Internet of Things adalah arsitektur informasi internet global yang didasarkan pada sistem nama domain saat ini. Untuk saat ini, seorang ahli yang bernama Weber mengusulkan untuk menangani masalah-masalah yang relevan dari kerangka peraturan sejak awal.
khususnya penerapan sistem multi-akar desentralisasi yang dikelola secara independen dan pembentukan prinsip-prinsip tata kelola dasar harus dipertimbangkan. Ia juga merumuskan kesimpulan ini berdasarkan pengalaman dengan manajemen internet yang tradisional. Yang ketiga adalah analisa big data. Big data berdampak besar pada bisnis di era industri 4.0 karena revolusi jaringan, platform, manusia, dan teknologi digital telah mengubah determinan inovasi dan daya saing perusahaan dan bisnis secara umumnya. Menghasilkan set data yang besar menentukan perkembangan teknologi, namun ada masalah dengan keamanan dan privasi data karena volumenya yang besar, kecepatan yang tinggi, keberagaman yang tinggi, serta infrastruktur cloud skala besar, yang mana berbagai sumber daya dan format data, akuisisi data aliran, migrasi antara cloud, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah cyber physical systems, yang mana konsep ini mengacu pada sistem rekayasa yang didasarkan pada integrasi sistem fisik dengan teknologi kontrol, komputasi, dan komunikasi. Kendaraan modern contohnya dapat berubah sistem fisik cyber yang menggunakan sensor canggih dan daya komputasi, yang kombinasinya mengarah pada pengembangan dan penerapan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut. Yang kelima adalah teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Murphy, dalam penelitiannya mempertimbangkan peran solusi teknologi dan hukum teknologi dalam konteks peraturan antara privasi dan pengawasan. Dia membahas bagaimana perubahan teknologi menjadi tantangan bagi perlindungan privasi, yang juga menunjukkan bahwa ada minat yang berkembang tidak hanya pada hukum, tetapi pada juga solusi teknologi untuk masalah yang berkaitan dengan privasi. Namun, hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam membuat undang-undang secara efektif untuk memastikan privasi. Apalagi salah satu ciri khas komunikasi internet adalah peran perantara dalam berkomunikasi antara individu ke individu lainnya. Dalam wacana hukum, perantara online sering dibicarakan dari perspektif tanggung jawab perantara. Next. Lalu bagaimana solusi untuk menjawab tantangan dan bagaimana peran hukum untuk menjadi solusi tersebut? Peranan hukum dalam pengembangan industri nasional khususnya pada era revolusi industri 4.0 adalah berwujud peraturan atau regulasi sebagai payung hukum yang sifatnya mengatur yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional dalam rangka menghadapi pengaruh global revolusi industri tersebut, yang pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan fungsi hukum yang sesungguhnya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pembangunan industri nasional. Selain itu, hukum juga berperan sebagai sarana pembaruan dalam pembangunan industri, di mana peraturan yang dapat seharusnya tidak menghambat perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Intinya, peran hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kelebihan kata, kami mohon maaf. Segala masukan yang diberikan kepada kelompok kami akan menjadi masukan yang baik untuk kami berkembang ke depannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom diskusi, dan kami akan menunggu pertanyaan kalian di sesi kelas pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.